Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada diri kita kecuali dengan seizin. Kurang kencang, kecuali dengan seizin. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa menyakiti kita, tidak ada yang bisa mengganggu kita, tidak ada yang merusak kita kecuali dengan seizin. Yang sunat mana orang yang sunat? Ya enggak, udah tidur, ya enggak dapat duit dong. Itu yang duduk siapa tuh? Bukan yang sunat, bukan? Oh yang sunat udah tidur. Mana yang sunat? Ada? Udah gede, udah bapak-bapak. Bismillahi masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, semua nikmat yang kita rasakan bersumber dari. Suaranya mana nih ibu-ibu yang sini nggak ada suaranya. Ibu bisa makan merasakan nikmat itu dari siapa? Ibu punya anak, anaknya ada di rahim ibu, itu dari siapa? Bismillahi masya Allah bersama-sama. La haula. Ini yang sebelah sini nggak ada suaranya. Ada orangnya apa kagak sini? La haula illa billahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Habib, insya Allah pulang dari sini rizkinya banyak, duitnya banyak, rumahnya banyak, istrinya ya Rabbal, anaknya banyak, kendaraannya banyak, sawahnya banyak, durennya banyak. Yang di atas yang jawab salam Habib, insya Allah pergi haji, enggak pakai pesawat karena udah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita diundang walimatul khitan yang bernama yaitu Ahmad Ali Al-Buni, putra kedua Bapak Sahrani. Mana Pak Sahraninya? Ayah ente? Mana? Oh di atas lagi nyiapin amplop. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Insya Allah Habib dapat amplop. Habib kasih ibu-ibu. Amplopnya dalamnya Habib yang ngambil. Alhamdulillah, putra kedua Bapak Sahroni dan Ibu Dewi Kartika dan juga Siti Habibah. Ini apa nih Habibah nih? Hah? Oh, putri pertama Bapak Sahroni dan Ibu Oni. Kita doain mudah-mudahan panjang umur. Ada Kiai Haji Humaidi Qori. Udah. Ustazah EN Juhainah Qoriah. Udah. Kiai Haji Munzani Munjaji, pimpinan pondok pesantren Asasul Hiham. Kita doain mudah-mudahan Pak Kiai ajengan kita sehat walafiat. Bu, udah sampai mana? Duduknya udah sampai mana? Ini kalau film yang bisa terbang, apa namanya? Karet. Ini udah tinggi nih terbangnya nih. Udah sampai Australia apa belum? Belum. Ya Allah, masih di situ saja. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Majelis Taklim. Alhamdulillah. Bu, kok kebanyakan ibu-ibu suaminya pada kemana, Bu? Hah? Ada suaminya? Alhamdulillah. Katanya ada di bawah ini nih panggung. Oh, tidur di bawah panggung. Astagfirullah. Mudah-mudahan panggungnya nggak rubuh. Amin. Mudah-mudahan panggungnya nggak rubuh. Amin. Habib minta semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri. Tala'al badru alaina min saniyatil wajan wajaba syukru inama da'a lillahi da. Semua tola'al badru. Yang punya HP nyalakan lampunya. Dinyalakan lampunya. Wajib syukru amada. Sekali lagi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru ala. Dinyalain lampunya. Alilahida. Marhaban ya marhaban ya nurul. Ini marhaban Jadal Husaini. Aba semua marhaban ya marhaban. Angkat yang tinggi HP-nya. Nurul Aini marhaban Jadal Husaini. Marhaban marhaban. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Coba yang khitanan sama bapaknya bisa naik ke atas, sama ibunya nggak apa-apa. Ya, ya. Mana? Bapaknya mana bapaknya? Dikasih duit, kasih duit. Ya. Ya. Pegangin, pegangin. Ya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya. Bapak duduk sini. Ya, berdua. Duduk. Istrinya duduk di situ ya. Adik di pangku. Ibu duduk di situ ya. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ahmad anak daripada Bapak Sahroni insya Allah jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehat, amin ya robbal. Bisa berdiri Pak, berdiri ya sini. Alhamdulillah. Yang sunat yang laki yang mana? Oh ini sayang, pegang sayang. Alhamdulillah ya. Foto dulu, foto. Ya. Kita doakan insya Allah anaknya menjadi anak solehah, anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Ntar yang satu lagi kita kasih hadiah, ya kita kasih hadiah 100.000. Insya Allah uangnya bermanfaat dan anak ini kelak menjadi ulama yang besar, menjadi orang yang berilmu, amin ya robbal alamin. Bapak bisa duduk di sini, ibu bisa duduk di bawah, silakan duduk aja. Nah, jangan turun lagi. Ya panggungnya ngeri. Kalau turun bisa jatuh nyusruk ya. Tahu nyusruk? Nyusruk artinya jatuh. Na'udzubillah min. Lanjut. Terus. Emang saya tukang parkir? Khitanan tadi kiai kita, ajengan kita udah menjelaskan luar biasa. Tadi Habib dengerin di rumah. Penjelasannya sangat luar biasa. Jelas hadirin. Maka khitan itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki. Wa mukarramatun lin nisa. Untuk perempuan kalau dia dikhitan maka dia akan menjadi mulia. Ini anak-anak udah dikhitan belum nih? Udah disunat belum? Lah belum disunat udah gede. La ilaha illallah. Khitan ini adanya dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebelum ada Islam, khitan ini sudah ada. Jadi ada 15 nabi yang lahir sudah dikhitan. Di antaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamu ala toha. Salatullah ala Yasin. Mana suaranya? Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
Salatullah salam Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi sebelum ada Islam, Allah sudah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihis, seperti kurban, motong hewan. Tadi Pak Kiai juga menjelaskan tentang kurban. Setiap hari raya Idul Adha kita motong kita motong kerbau. Orang sini motong apa Pak Sahrani? Motongnya kambing, sapi, apa kerbau? Hah? Potong anak. Astagfirullahaladzim. Kita ikuti haji juga begitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita haji ikutin Nabi Ibrahim. Maka kalau kita ikutin Nabi Ibrahim dikhitan. Ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim dikhitan, dipotong kemaluannya, ujungnya umurnya 80 tahun. Berapa Bu? Bu? Ada bapak-bapak yang 80? Hah? Ada 80, ada? Bapak umurnya berapa nih? Yang baju biru. Berapa Pak umurnya? Berapa Pak? 70, 60. Kita doain panjang umur. Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Ibrahim meninggal umurnya 250. Nabi Ibrahim tingginya 15 meter. Kalau kita umur 80 tahun udah jadi aki-aki, udah jadi kakek-kakek. Nah kalau kita umur 80 tahun kakek kita yang ini udah sunat apa belum nih? Udah, betul. Hah? Kita doain jadi anak soleh, amin. Di khitannya Nabi Ibrahim pakai Bu, pakai. Kalau sekarang zaman modern, saya lihat dan saya mengadakan khitanan massal. Itu khitanan massal, dokternya pakai sinar laser. Jadi ketika dilihatkan kemaluannya, ketika itu dipotong dengan laser, bukan dengan pisau. Ada lagi yang lebih canggih, luar biasa. Nah maka itu khitan ini penting. Kewajiban orang tua, dia harus wajib menghitankan anaknya. Kalau sampai anaknya tidak dikhitan, maka ya ini kemana nih orangnya? Duduk sini Mang, duduk, nggak apa-apa. Duduk, ya, nah, duduk. Lah duitnya jangan ditelan duitnya. Ya, duduk nggak apa-apa. Ya, karena yang nyewa bangku Bapak Sahroni. Jadi yang pantas duduk Bapak Sahro. Alhamdulillah. Habib mau tanya, hukum khitan bagi laki-laki wajib atau tidak? Wajib atau sunnah? Sudah paham belum? Sudah paham belum?
Yang udah paham boleh pulang. Apa sih hikmahnya di khitan? Orang yang sudah di khitan, insya Allah dia suci, dia bersih. Ini yang perempuannya di khitan juga ya, alhamdulillah. Berarti kalau yang perempuan di khitan, maka perempuan itu nanti hidupnya akan mulia. Hidupnya akan mulia dan selalu dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta udah nggak boleh bu, nggak boleh di Jakarta udah nggak boleh perempuan di khitan. Kemarin ada orang datang ke rumah saya, Habib, saya punya anak perempuan, saya udah keliling ke dokter, ke bidan, nggak ada yang mau khitan, takut. Justru di dalam Islam perempuan itu kalau di khitan dia menjadi mulia. Mudah-mudahan kita punya anak laki dan perempuan di khitan. Amin. Amin. Syaratnya orang itu sudah dikatakan muslim kalau dia sudah di khitan. Kemarin ada orang masuk Islam di Jakarta sama saya, umurnya 50 tahun. Umurnya 50. Bapak umurnya berapa? 45 ya. 45 tapi kayak umur 17 tahun. Ngelihatnya dari atas gunung. Dari atas Monas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk baca syahadat, saya tanya, udah disunat belum? Belum Habib. Ya udah, ayo baca syahadat dulu. Karena syarat orang itu Islam, Muslim, wajib disunat. Walaupun masuk Islamnya umur 60, walaupun masuk Islamnya umur 70, maka wajib dikhitan. Akhirnya saya bawa ke tempat khitan, kita jamin khitannya semua bayarnya, karena hampir kurang lebih bayarnya 2 juta satu orang. Apalagi ini bapak-bapak umur 50, kalau anak kecil masih lembek, kalau yang tua udah keras kayak Bu, kenapa ketawa Bu? Jadi khitan ini membersihkan anak kita hadirin. Siapa anak yang sudah dikhitan, maka ayah dan ibunya itu mendapatkan kehormatan dari Allah dan disayang oleh para malaikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Pak Kiai menjelaskan juga guru kita. Kalau mau dikhitan, anak kita umur 7 hari. Lahir 7 hari. Ada dulu saya punya kakak, anaknya di khitan yang laki umur 7 hari. Kata istrinya, aduh kesian, nanti kesakitan. Tidak, itu syariat dari Allah, itu perintah dari Allah. Saya nggak pernah dengar ada orang yang di khitan mati. Bu, pernah dengar gak ada orang di khitan disunat mati? Ada gak? Pernah dengar gak? Kagak pernah. Saya pernah dengar habis di khitan dia ditabrak sama mobil. Dan khitan ini syarat sahnya sholat. Kalau anak sudah dewasa dan dia sudah balik, dia belum dikhitan, sholatnya belum diterima oleh Allah. Dalam ilmu fikihnya belum diterima, tidak sah sholatnya
kalau anak itu sudah dewasa dan dia belum dihitan. Nah ini udah dihitan apa belum nih? Siapa namanya nih? Oh, emaknya duluan, ayo mak pulang mak. Ajak mak, ajak pulang, awas. Tuh nangis dia tuh. Ya kasih duit. Kalau dikasih duit langsung ya, masya Allah. Anak sekarang luar biasa, ditunjukin duit langsung antang. Ibu doyan duit gak bu? Bu mau duit gak bu? Mau duit gak? Kayaknya gak ada yang demen ya duit di sini ya. Bu mau duit gak? Yang kenceng dong, mau duit gak? Kenceng banget kalau duit. Insya Allah Habib doain pulang dari sini dapat berkah. Amin. Maka khitan ini sudah sewajibnya dilaksanakan. Kemarin terakhir tahun yang lalu, setelah bulan suci Ramadan tahun yang lalu, saya juga menghitankan anak saya. Namanya Abu Bakar, umurnya 5 tahun. Kenapa Habib belum menghitan umur 7 hari? Kan disunahkannya 7 hari. Pada waktu itu anak saya 7 hari kurang sehat. Jadi kata dokter nanti aja. Kalau sudah sehat baru dihitan. 5 tahun dihitan. Nah ini adalah merupakan syiar. Maka Bapak Syahroni jangan pernah takut. Ketika Anda mengeluarkan rizki Anda, uang Anda untuk syiar agama Allah seperti ini, tolong perhatikan. Ini adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini syiar. Kita bisa kumpul, kita bisa mendengar Al-Quran, kita bisa mendengar tausiah. Bapak Syahroni mengadakan acara ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ridho dari Allah. Maaf, bukan karena sombong, bukan karena biar ini mewah, duitnya banyak, bukan. Bapak Syahroni punya niat, saya pengen mengagungkan agama Allah. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar agama Allah, maka orang itu adalah, saksikanlah, orang itu adalah orang bertakwa, dan orang bertakwa masuknya di dalam surga. Alhamdulillah. Setelah anak ini dikhitan, dianjurkan untuk memberikan nama. Coba lihat namanya, bagus banget. Ahmad Ali Al-Buni. Ahmad artinya memuji Allah. Ali adalah orang yang mulia. Maka itu nama ini penting. Di akhirat nanti kita semua dipanggil namanya dengan nama-nama kita, ayah kita, kakek kita. Maka kata Nabi, fa'ahsinu asma'akum, perbaiki nama anak-anak kita. Maaf Bu, Pak, di Jakarta ada namanya, saya diundang acara hall. Ayahnya udah meninggal, saya datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini acara hall yang ke-7, yaitu ayahanda saya yang bernama Bego bin Tolol. Saya kaget. Pak, itu nama bapaknya Bego, betul. Binnya bin Tolol. Ada namanya di sini Bego bin Tolol. Ayam tuh. Hah? Na'udzubillah min. Hati-hati. Ada suatu riwayat yang mengatakan ketika ayah dan ibunya akan masuk ke dalam surga, satu langkah lagi, kalau itu turun kakinya, ayah dan ibunya masuk surga. Tahu-tahu anaknya teriak, Allah tidak adil, Allah tidak adil, Allah tidak adil. Hei malaikat, tolong tanyakan kepada anak itu, kenapa anak itu mengatakan saya tidak adil, saya Tuhan,
saya yang maha adil. Kata anak itu, tidak, engkau tidak adil. Kenapa engkau masukkan ayah dan ibu saya ke dalam surga, sedangkan saya ke dalam neraka? Hati-hati bu, hati-hati pak. Namain anak kita yang baik. Alhamdulillah, anggap aja tuh anak iklan. Kita doain menjadi anak yang soleh. Udah sunat apa belum bu? Belum. Insya Allah cepat disunat ya. Dapat rizkinya ayah dan ibunya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak itu mengatakan lagi Allah tidak adil. Malaikat, tolong tanya sama anak itu. Kenapa aku tidak adil? Kenapa ayah aku masuk surga? Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Akhirnya anak itu dipanggil oleh malaikat. Memangnya kenapa? Engkau mengatakan Allah tidak adil. Iya, Allah tidak adil. Ayah saya di dunia tidak menamakan saya dengan nama yang baik. Saya dinikahi bukan dengan orang muslimah, melainkan orang non muslim. Dan saya tidak pernah diajarkan Al-Quran. Kata Allah, hei malaikat, tarik lagi ayah dan ibunya. Tarik, tarik. Jangan dimasukkan ke dalam surga. Apa yang terjadi hadirin? Hei bapak ibu, siapa engkau namakan anak kamu? Anaknya dinamakan Khufas. Khufas itu artinya kelelawar. Kalau di sini apa artinya pak? Oh iya, ya. Yang lain di sini aja bu, ya. Wakilin. Ada tamu soalnya. Tamunya mau pulang, udah disiapin duren, sama pohonnya. Tapi Habib jangan dibawain duren, jangan. Ya, silakan Pak Kiai, biar lewat terlebih dahulu. Aduh, ini jalannya di bawah. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi. Selamat jalan Bapak Kiai Haji Munjazi. Semoga di perjalanan diselamatkan oleh Allah sampai tujuan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang semangat. Sallallahu ala Muhammad. Allah sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu ala wasallam. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru kita, ajengan kita insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Siap sampai jam 2? Ibu bapak siap, Habib pulang. Akhirnya kata malaikat, Allah perintahkan, hei malaikat, tarik ayah dan ibunya, jangan dimasukkan ke dalam surga. Saya dinamakan Khufas, kata anaknya. Artinya kelelawar. Apa tadi kelelawar? Lalai. Banyak gak lalai di sini? Banyak lalai. Keluarnya habis maghrib. Anaknya ini lahirnya habis maghrib. Kata ayahnya, namain saja lalai. Terus kenapa engkau katakan Allah tidak adil? Kata anaknya, ayah saya dan
tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Bu, hati-hati bu. Ibu nggak ngajarin anak-anak ibu baca Al-Quran, nggak masukkan ke pondok pesantren, nggak masukkan ke TPA, ke pengajian, ke majelis taklim. Hati-hati. Ibu rajin sholatnya, bapak rajin sholatnya. Gara-gara anaknya tidak bisa baca Al-Quran, maka Allah akan tarik ibu bapaknya, tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min. Bu, mau masuk surga gak? Pak, mau masuk surga gak? Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Yang gak tunjuk tangan lihat, berarti dia mau masuk neraka. Nih gak tunjuk tangan nih ibu nih. Nih bu, mau masuk surga gak? Hati-hati terjatuh tuh. Ya, kita doain. Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Ini Habib doakan nih insya Allah. Yang tunjuk tangan mau masuk surga, Habib doakan masuk surga dengan sendal-sendalnya. Bu, amin. Alhamdulillah. Udah turunin sayang. Anak kecil masih ngangkat aja sampai pagi, ngangkat aja. Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Setelah anak ini dikhitan, dikasih nama, kita nikahkan dengan orang muslim. Kalau anak kita laki-laki, nikahkan anak kita yang laki dengan muslimah. Jangan sekali-sekali nikahi anak kita dengan non muslim, dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu. Na'udzubillah min. Walaupun ayahnya rajin sholat, walaupun rajin baca Al-Quran, tetap kalau anaknya nikah dengan non muslim, maka ayah dan ibunya masuk neraka. Na'udzubillah min. Setelah anak ini besar, ajarkan dia akhlak, cara berbicara yang baik, manggil ayahnya dengan kata-kata yang baik, manggil ayahnya ayah, manggil ibunya ibu. Ya, jangan manggil ayahnya, ini bapaknya namanya Sahroni, anaknya manggil Nini. Bagus apa kagak? Boleh atau tidak? Sopan atau tidak? Atau ibunya namanya Dewi Sartika, anaknya Dewi Kartika, dipanggilnya apa? Wi. Na'udzubillah min. Sopan atau tidak? Sopan atau tidak? Ajarkan anak kita dari sekarang, dia memanggil ayah dan ibunya dengan kata-kata yang baik. Boleh dengan abah, boleh dengan umi, boleh dengan papa, boleh dengan mama. Kamu manggil ibu apa? Mama. Manggil ayah? Papa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur ya bu ya, anak saya 5. Itu kalau saya dipanggil dengan panggilan yang sopan, yang santun, nikmat. Tuh anak saya pulang sekolah, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Langsung anak saya lari dari jauh, abah. Bukan meluk, tahu-tahu ngambil air es. Saya udah merem begini lah, kok nggak ada yang meluk-meluk. Tahu-tahu anak saya ngambil air es karena kehausan pulang sekolah. Alhamdulillah. Kita didik anak kita dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau dia sudah dewasa, maka ajarkan sholat. Hati-hati. Nabi perintahkan kalau anak kita umur 7 tahun, perintahkan dia untuk sholat. Ayo nak, sholat nak bareng ayah. Yuk kita ke musola, yuk kita ke masjid. Ajak anak kita. Umur 8 tidak mau sholat, umur 9 tidak mau sholat. Apa kata Nabi? Fadribu, pukul anak kita kalau nggak mau sholat. Hati-hati. Kalau sampai anak kita tidak sholat dan dia sudah dewasa, dia sudah ada tanda-tanda dewasa,
maka anak itu wajib untuk sholat. Kalau anak itu tidak sholat, maka kita yang mengemban dosanya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Yang terakhir dari tausiah Habib, kita sudah melewati malam Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dapat perintah sholat 50 waktu. Dikurangin oleh Allah menjadi 5. Siapa yang melakukan sholat 5 waktu, sama saja dia sholatnya sama pahalanya 50 waktu. Hati-hati. Al-farqu bainal Islam wal kafir hiya as-sholah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam yaitu sholat. Ibu sholat gak? Tolong jawab, ibu sholat atau tidak? Sholat. Anak-anak sholat gak? Tolong yang sebelah sini, sebelah kanan saya, tolong bapak ibu dijawab. Saya mau tanya, tangan ibu berapa? Kurang kencang jawabannya. Semuanya sebelah kanan saya. Tangan ibu berapa? Kaki ibu berapa? Ibu tahu gak binatang monyet? Monyet tahu monyet bu? Monyet kakinya berapa? Monyet tangannya berapa? Sama gak? Sama. Bu, jawab bu. Ibu kakinya berapa? Ibu kakinya berapa? Monyet kakinya berapa? Ibu tangannya berapa? Monyet tangannya berapa? Jawab yang keras, sama atau tidak? Jawabannya pinter. Nih yang tengah, dari anak-anak semuanya terus sampai ke atas. Ayo lebih keras lagi karena Anda di depan panggung. Bapak ibu yang depan panggung, yang sini ntar dulu ya. Jangan dijawab dulu, ntar takutnya monyetnya kebanyakan. Bu, Pak yang ada anak-anak tolong jawab semuanya dari depan panggung sampai di atas. Kaki Anda berapa? Monyet kakinya berapa? Tangan Anda berapa? Monyet tangannya berapa? Kaki 2, tangan 2, monyet kaki 2, tangan 2, sama gak? Jawabannya ragu. Bu, bapak yang sini tolong jawab sama yang di atas. Kita coba dulu suaranya yang di atas. Assalamualaikum. Bapak yang paling atas, Masya Allah udah sampai Mekah belum? Alhamdulillah. Coba Habib dada dibalas dadanya coba. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Tolong dijawab yang atas, tangannya berapa? Kakinya berapa? 4. Tolong jawab yang benar, tangannya berapa? Kakinya berapa? Tahu gak binatang monyet? Monyet kakinya berapa? 4. Ini yang sini deh. Ini di atas sudah sampai Mekah, kepusingan kali ya. Jadi jawabannya nggak pas. Ditanya kaki berapa? 4. Tangan berapa? 4, 8. Bu, nih jawab nih. Nih ibu udah sampai Australia apa belum nih? Apa baru sampai Cikampek ya? Bu, tolong jawab, ibu kakinya berapa? 2. Ibu tangannya berapa? Ibu tahu gak binatang monyet? Kakinya berapa? Tangannya berapa? Jawab yang lagi jalan ke Australia. Jawab, sama gak dengan monyet? Sama. Bu, Pak maaf ya. Habib samakan dengan binatang.
Hati-hati, hati-hati hadirin. Orang yang tidak sholat, dia itu melebihi dari binatang hadirin. Lebih baik kita miskin, lebih baik kita nggak punya apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita selalu melaksanakan sholat 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi jawab, tangannya semuanya ada berapa? Kakinya ada berapa? Tolong jawab yang keras, monyet tangannya ada berapa? Monyet kakinya ada berapa? Jawab yang keras semuanya. Sama gak kita dengan monyet? Sama gak kita dengan monyet? Bagus. Jawabannya bagus. Tidak sama kita dengan monyet. Sekarang jawab lagi yang keras, yang kompak semuanya. Orang Islam, Muslim, laki, perempuan, sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Manusia Muslim sholat atau tidak? Monyet, 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 sholat atau tidak? Monyet, 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 sholat atau tidak? Berarti yang kagak sholat, yang kagak sholat. Maaf ya Bu, Pak, Habib contohkan binatang yang bukan haram. Hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat, dia hidupnya tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia selama-lamanya. Ibu sekarang punya suami, suaminya kagak sholat, berarti ibu tidur ama? Bu, ibu punya suami, suaminya kagak sholat, berarti suami ibu tidur ama suaminya mau? Na'udzubillah min. Bapak punya istri, istrinya kagak sholat Pak, berarti bapak tidur sama istri. Pelan-pelan monyetnya, bapak-bapaknya cuma sedikit. Bapak ibu sholat, anaknya tidak sholat, berarti ibu satu rumah dengan anak. Hati-hati. Khitanan ini jadikan kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jawab yang keras, sayang gak sama ayah? Sayang gak sama ayahnya? Sayang gak sama ibunya? Sayang gak sama orang tuanya? Alhamdulillah. Ayo kita berdiri semuanya, kita baca ya Arhamar Rahimin. Silakan berdiri semuanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul alim, wa anta ni'mal mu'in. Suaranya ya Arhamar Rahimin, ya Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal. Mari kita baca kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam Mau gak masuk surga? Siap mengucapkan la ilaha illallah? Siap. Siap mengucapkan la ilaha illallah?
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kerajaan Allah berguncang, maka kerajaan Allah goyang, gempa kerajaan Allah. Kata Allah, berhenti, berhenti, berhenti kerajaanku. Kata kerajaan Allah, ya Allah, kami tidak akan berhenti sebelum orang yang mengatakan la ilaha illallah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira kita banyak dosa atau tidak? Banyak dosa atau tidak? Dosa kita sedikit atau banyak? Mau gak diampuni? Ayo kita sebut la ilaha illallah yang keras, yang lantang. Tapi Habib dulu ya, baru dilanjutkan oleh para kiai yang ada di panggung, ibu juga, semua bapak, anak-anak, pemuda dan pemudi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Habib dulu. La ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya semuanya, angkat tangannya agar malam hari ini doa kita, hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada anak bapak putra kedua Bapak Sahroni, begitu juga Ibu Dewi Kartika, begitu juga putri pertama Bapak Sahroni yaitu Ibu Oni, Ahmad Ali Albuni dan Siti Habibah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehat, menjadi anak yang baik. Ayah dan ibunya menjadi orang yang soleh dan solehat. Bersama-sama Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. wa qina adzabannar. Yang kompak sekali lagi angkat suaranya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena nanti saya jam 3 subuh ada ceramah lagi di Jakarta, jadi saya tidak mampir. Saya langsung ke kendaraan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada salah-salah kata ataupun ucapan-ucapan saya, tolong dimaafkan. Semoga kita berkah di bulan Rajab, kita berkah di bulan Sya'ban. Insya Allah kita bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.